Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Isu corona ini kompleks sekali, Beb. Kita tidak bisa berpikir objektif, tidak bisa. Karena isu corona itu sangat-sangat sensitif. Yang baru sekarang ini di dunia, pro kontra. Jangankan orang bodoh, ilmuwan saja pro kontra. Ilmuwan. Istri kami itu dokter. Dokter-dokter itu tidak semua sepakat. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Pro kontra. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak tahu konspirasinya. Maka kita harus berpikir. Berpikir konspirasi apa yang terjadi ini. Apakah ada kesengajaan virus itu dibuat? Apakah alamiah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetapi pemuda sekarang ini, anak-anak kita sekarang ini sementara ini pendidikannya daring. Sejak ada corona COVID-19. Masya Allah, pendidikan daring ini sangat-sangat memprihatinkan. Dari satu kelas saja, satu kelas itu yang maksimal mengikuti pelajaran kadang di bawah 30%. Betul ya? Di bawah 30% yang maksimal. Akibat isu COVID-19. Belum kenakalan yang timbul selama COVID ini. Karena waktunya tidak ada waktu yang positif. Mulai pagi sampai malam, besoknya lagi. Maka berapa anak yang bergaul bebas? Berapa anak yang di kafe? Berapa anak ada di tempat-tempat kemungkaran? Berapa anak yang meninggalkan sholat? Berapa anak yang hidup dalam pergaulan bebas selama COVID ini? Itu tidak bisa dihindari. Akibat isu COVID. Maka saya mengatakan berpikir. Harus dipikir. Kita percaya, tapi jangan mengimankan seperti rukun iman. Maksud saya begitu. Kita percaya adanya COVID, tapi jangan mengimankan seperti rukun iman. Kedua, ada satu arahan dari para ulama. Apabila terjadi pemuda-pemuda itu jauh dari pendidikan, itu kita mengambil resiko yang terkecil. Tidak berilmu ibadah lebih baik. Memang ibadah berilmu. Tapi kalau bagi mereka yang selama ini tidak di pondok, tidak di sekolahan, Masya Allah. Mereka ini gersang ilmu, tapi jangan sampai gersang ibadah. Gersang ilmu, tapi jangan sampai gersang ibadah. Angka kenakalan kita termasuk tinggi. Pornografi itu memang buatan Yahudi, betul, buatan Yahudi. Swiss termasuk tinggi, tapi ranking yang termasuk 10 besar pornografi adalah Indonesia.
itu diakui atau tidak diakui. Jadi situs porno itu konsumen tertinggi termasuk Indonesia. Situs porno. Padahal porno itu merusak saraf. Bukan hanya merusak akal, merusak saraf, otak. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah tidak berpikir? Game, anak-anak ini sekolah kalau pakai HP nggak meninggalkan game, video game. Video game itu sangat-sangat berbahaya pada jantung. Berbahaya pada jantung dan berbahaya pada otak manusia. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Merusak pada jantung, merusak pada otak manusia. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berfikirlah ulang. Maka kata Rasulullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, meskipun hadisnya dhaif, aksaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penghuni surga itu tidak pengalaman. Al-bulhu itu dalam kamus ayat jamak dari kata ablah, man la khubratalah, orang yang tidak punya pengalaman. Jadi besok di surga kebanyakan orang ahli surga itu tidak punya pengalaman. HP-nya jadul. Itu penghuni surga. Tidak pengalaman. Tidak bisa lihat situs-situs komputer yang aneh-aneh. Tidak pernah ke tempat diskotik. Tidak pernah di kolam renang. Tidak pernah di tempat-tempat maksiat. Tidak pernah piknik di Bali. Tidak pernah piknik di Hollywood. Tidak pernah piknik di Hong Kong. Orang yang nggak pengalaman itu rata-rata penghuni surga. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, meskipun hadisnya dhaif itu. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Jadi sebaiknya anak-anak kita ini bentuklah tidak pengalaman. Sebaiknya tidak pengalaman itu ada baiknya. Pada akhir zaman orang lebih baik tidak pengalaman dalam hal tertentu. Memang pengalaman dalam hal yang baik boleh, pengalaman teknis baik, tetapi pengalaman duniawi kembali pada Rasulullah mengambil bangkai kambing tadi. Ini kambing lebih hina dunianya daripada kambing yang bangkai. Sampai Imam Ghazali mengutip hadis aksaru ahlil jannah al-bulhu, kebanyakan penghuni surga itu tidak pengalaman. Masya Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada lagi. Yang pertama tadi organ lidah. Imam Abi Dawud lidahnya dicium oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari. Kemudian telapak kaki. Yunus bin Ubaid ada kitab namanya At-Taqwa. Kitab berjudul At-Taqwa 2 jilid. Karya Dr. Adib Soleh. Ada ulama tabi'in Yunus bin Ubaid. Itu ketika beliau menjelang wafat, melihat kakinya. Yunus bin Ubaid itu tabi'in. Sebelum wafat, dia melihat kakinya, telapak kakinya. Kemudian menangis. Yunus bin Ubaid menangis melihat telapak kakinya sendiri. Apa yang menyebabkan beliau menangis? Beliau menangis, ya Allah, kenapa telapak kaki kami tidak pernah berdebu, tidak pernah kangelan, tidak pernah kotor, berdebu di jalan Allah. Berdebu mengaji, berdebu perang fisabilillah. Kenapa telapak kaki kami tidak pernah berdebu di jalan Allah? Itu Yunus bin Ubaid menangis. Jadi pemuda-pemuda ini disetting bagaimana lidahnya membaca ilmu seperti Abi Dawud. Yang kedua,
bagaimana telapak kakinya ini berdebu di jalan Allah. Berdebu untuk jamaah. Besok ini tanggal 9 kami diundang di Unisula untuk menata bagaimana menata kampus dengan konsep jamaah. Menata akademik dalam konsep jamaah. Jadi jamaah itu melahirkan tata cara akademis yang baik. Yunus bin Ubaid menangis. Telapak kakinya tidak pernah berdebu di jalan Allah. Tangan kita tidak pernah berdebu. Sampai dalam kitab taklim kalau tidak salah, kitab saja dilumuri dengan debu. Orang haji yang sangat istimewa, orang haji yang kusut, yang penuh dengan debu. Jadi kita berdebu. Nah, biasanya yang necis-necis itu, yang penampilannya bagus, yang necis-necis, itu memang Masya Allah, memang di sana ruangnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang keagamaan, itu penuh dengan debu. Kusut, kotor, tidak rapi, Masya Allah. Pada zaman Belanda, pondok pesantren terapi itu Tebu Ireng. Pada zaman Belanda. Karena di Tebu Ireng, santri itu sudah pakai setrika. Pada zaman Belanda. Jadi mau dolan ke kamar sebelah itu bajunya disetrika dulu. Mondok di Tebu Ireng, ayah saya, Kiai Musa Sarah, Mbah Ghazali, almarhum Mbah Ghazali, Kiai Musa, Mbah Juwaini, Kiai Fadl Senori, itu satu angkatan dengan ayah saya di Tebu Ireng. Itu kalau mau ke kamar sebelah, bajunya tidak rapi itu malu. Bajunya rapi, disetrika dulu. Mau ke kamar sebelah, disetrika dulu. Dan menunya sudah istimewa di Tebu Ireng itu. Karena di Tebu Ireng itu Mbah Hasyim Asy'ari jual sate kambing. Ini saya buka ini. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kantin, menunya apa? Sate kambing. Jadi santri zaman Mbah Hasyim itu malah makannya itu sate kambing. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari, subhanallah, mulai berpakaian sunnah. Pakai sandalnya sunnah. Actionnya sunnah, jihad. Pikirannya sunnah. Tidak pernah Mbah Hasyim Asy'ari masuk tempat kamar mandi itu lepas songkok, tidak pernah. Pakai sunnah. Jadi masuk toilet kepalanya tertutup. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, pakai sunnah. Memberi sangu putra-putranya semua sama, pakai sunnah. Semua pakai sunnah Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pemuda-pemuda ini bagaimana mereka ini berpikir, telapak kakinya penuh dengan debu fisabilillah, kepalanya berdebu fisabilillah, tangannya berdebu fisabilillah, kakinya berdebu fisabilillah, jerih payah, letih di jalan Allah. Itu telapak kaki. Pertama lidah, kedua telapak kaki. Yang ketiga kepala. Imam Abu Hanifah itu diceritakan punya murid namanya Abdullah bin Farruh. Abdullah bin Farruh itu pernah kepalanya kena bata rumahnya Imam Abu Hanifah. Jadi bata rumah Imam Abi Hanifah itu jatuh. Bata di rumah Abi Hanifah jatuh, ngantem kepalanya Abdullah bin Farruh, menjatuhi kepalanya Abdullah bin Farruh dan berdarah.
luka berdarah. Maka Abu Hanifah menawari, saya ganti uang atau saya ganti hadis. Begitu Imam Bukhari. Masya Allah. Abdullah bin Farruh, kepalamu terbentur, bata jatuh dari rumahku. Karena itu bata rumahku menjatuhi kepalamu. Kepalamu bocor dan berdarah. Saya ganti uang atau ganti 300 hadis? Kira-kira kalau sekarang milih mana? Uang. Tapi Abdullah bin Farruh yang kepalanya pecah, terbentur, kepalanya berdarah, bukan pecah, berdarah, memilih 300 hadis daripada menerima uang daripada Abi Hanifah. Ini orang dulu lebih cinta ilmu daripada uang. Itulah pemuda. Kepalanya tidak diperhitungkan karena ilmu 300 hadis lebih mulia daripada kepalanya. Ini ajaran Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berpikir pada diri kita, mulai dari lidah kita, telapak kaki kita, kepala kita. Ini berpikir dalam awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kemudian untuk pemuda-pemuda, adik-adik yang mondok, target kita adalah menjadi anak soleh. Berilmu itu nomor 2. Target kita adalah menjadi manusia soleh. Ada dokter Ali Fikri. Dokter Ali Fikri, bukan dokter. Ali Fikri itu dokter. Punya kitab Al-Insan, As-Samirul Muhaddib, Ahsanul Qasas dan sebagainya. Dokter Ali Fikri menceritakan, Umar bin Abdul Aziz itu kan pejabat, sultan. Beliau tidak begitu memikirkan masa depan anaknya dalam soal dunia. Kalau soal ilmu iya dipikir, soal akhlak iya dipikir beliau, soal keselamatan iman dipikir beliau, soal kebahagiaan akhirat dipikirkan beliau. Tapi soal kesejahteraan dunia sama sekali tidak dipikir. Beliau kemudian ditanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, Anda ini penguasa, Anda ini sultan, khalifah, kok tidak memikirkan anak-anak penjenengan, kesejahteraannya, kerjanya apa? Kata beliau, kalau anak saya ini soleh, wa huwa yatawallas sholihin. Kata beliau, kalau anak-anak saya ini soleh, wa huwa yatawallas sholihin, nanti Allah yang mengurusnya. Tapi kalau anak saya ini saya targetkan sesuatu, maka sekarang ini kecenderungannya kan aneh. Saya punya beberapa, seperti saya sekarang ini pakar bedah saraf terhebat se-Asia Tenggara. Itu kan Abdul Hafid Bajamal, profesor di Surabaya. Itu profesor dokter Abdul Hafid Bajamal. Itu pakar bedah saraf. Anaknya mondok di Habib Umar Tarib. Lu aneh kan? Tafaqquh fiddin. Malah tafaqquh fiddin. Juga aneh. Saya pernah didatangi di Hotel Kron. Waktu itu saya ada acara di Mabes TNI kalau tidak salah, atau di mana? Iya, di Depok. Saya didatangi oleh seorang wakil direktur rumah sakit Yarsi.
wakil direktur rumah sakit Yarsi. Itu dia ahli tentang dalam masalah meneliti halal haram. Dia itu berpikir bagaimana anaknya itu ngaji. Lo aneh kan? Jadi orang yang pendidikan umum sekarang terbalik. Marwah Daud, Bu Marwah Daud, petinggi Golkar waktu itu. Cucunya atau anaknya itu mondok di Banyuwangi. Mondok di pondok pesantren yang sangat di pedalaman. Mondok di pedalaman sekali. Sangat pelosok sekali. Kata beliau, kalau untuk bisa bahasa Inggris tidak usah saya pondokkan, di Jakarta bisa. Untuk tahu pengetahuan umum di Jakarta bisa. Tapi saya ingin anak saya soleh, ini nyetaknya enggak semua tempat. Enggak semua tempat bisa mencetak pemuda menjadi soleh. Itu pikiran orang sekarang. Syekh Nabil Al-Ghamri, muridnya Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, Al-Mu'ammar, Ammar Huwa, itu kan ahli kimia. Beliau ahli kimia. Ahli kimia. Dunnun Al-Misri, ahli kimia. Subhanallah. Saya punya sahabat penanggung jawab dakwah di Cicagu, masih hidup sekarang. Itu penanggung jawab dakwah di Cicagu. Pernah bertemu kami, cerita. Izinkan kami cerita, Kiai. Kami ini orang yang pertama kali mengadakan Jumatan di Cicagu. Pertama kali. Sebelum kami tidak ada Jumatan di Cicagu. Baru kami yang mengadakan Jumatan di Cicagu. Tapi tidak diizinkan hari Jumat. Jumatan harus hari Minggu. Ya. Tidak diizinkan hari Jumat. Karena Amerika Serikat boleh Jumatan tapi hari Minggu. Karena Minggu itu libur kerja. Terpaksa Kiai, kami mengadakan Jumatan hari Minggu. Batinku ya tetap keliru, batinku. Ya tetap keliru, Jumatan kok hari Minggu itu mingguan itu. Bukan Jumatan tapi apa? Mingguan. Ternyata ada itu penanggung jawab dakwah di Amerika Serikat melakukan Jumatan hari Minggu. Kata dia ijtihad beliau, saya tanya. Ya tetap tidak sah Ustadz, Jumatan di hari Minggu. Iya, tapi daripada kami tidak mengenalkan Jumatan, nanti sulit izinnya. Pelan-pelan, meskipun hari Minggu diizinkan, saya hari Minggu. Seperti Said Qutb, Jumatan di atas kapal tidak boleh kan? Tapi Said Qutb itu di kitab Fi Dilalil Quran, khutbah Jumat di atas kapal. Karena yang dengar itu orang Kristen, orang ateis, orang komunis. Mumpung ada orang komunis kumpul, dia pidato, khutbah Jumat di atas kapal. Jumatan 5 orang. Di atas kapal, kan tidak sah secara fikih. Tapi tujuannya dakwah. Itu pernah dilakukan oleh Said Qutb. Diceritakan dalam kitab Fi Dilalil Quran. Jadi orang merintis orang soleh itu pokoknya difikir sekali. Kesempatan bagaimana orang menjadi soleh. Wa huwa yatawallas shalihin. Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan, kalau anak saya soleh, Allah yang akan mengurusnya. Wa huwa yatawallas shalihin. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berpikir dalam diri sendiri. Jadi target kita adalah anak-anak ini menjadi soleh, orang tuanya soleh. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya doa. Doa ini juga bagus untuk dibaca supaya punya keturunan yang baik, punya jantung yang sehat, dan punya organ yang bagus. Di dalam kitab Musnadu Ahmad, Rasulullah SAW berdoa,
Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu min syarri sam'i, dari keburukan pendengaranku. Ya Allah, jangan sampai saya mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat. Min syarri sam'i, dari keburukan pendengaranku. Wa basari, dan buruknya penglihatanku. Sehatkan pendengaran kami ya Allah. Sehatkan penglihatan kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi, dan hatiku. Dari keburukan hatiku, dari keburukan jantungku. Wa mani, dan spermaku. Sampai begitu Rasulullah. Dari buruknya spermaku, jangan sampai menjadi wujud manusia yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Sampai begitu Rasulullah tentang anfusihim. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min syarri sam'i, dari keburukan pendengaranku, wa basari, dan keburukan penglihatanku, wa qalbi, dan keburukan hatiku, wa mani, dan keburukan spermaku. Sampai dipikir keburukan sperma. Jadi Islam memikirkan, jangan main-main masalah sperma itu. Kawin sesama jenis itu jelas tidak boleh. Ini yang mau dilegalkan tuh di negara-negara barat. Sudah dilegalkan kalau di negara barat. Itu memang istri bersuami lebih dari satu. Ini tadi kalau langsung ke Indonesia, subhanallah, karena Indonesia menjadi barometer tadbikul penerapan Islam itu, tarbikus syariah itu Indonesia menjadi contoh, tadbik. Jadi memang negaranya belum negara yang bersyariat Islam, tapi tadbiknya itu sudah banyak menerapkan syariat Islam. Tadbik penerapannya, alhamdulillah masih banyak cara-cara Islam dijaga. Tapi dalam koridor, dalam lampu merah Indonesia itu. Karena apa? Masuk juga banyak, bahaya-bahaya yang masuk juga banyak. Liberalnya juga menyesatkan, komunisnya juga menyesatkan, ateisnya juga menyesatkan. Lebih-lebih permisif, ibahiyah, permisif, ibahiyah, menghalalkan segala cara. Itu juga berbahaya masuk di Indonesia. Dan korbannya adalah anak-anak. Korbannya adalah para santri. Dulu itu kasus narkoba itu hanya di perkotaan. Sekarang di desa. Bukan di perkotaan, di desa. Dulu itu kriminologi, orang belajar kriminologi, ilmu tentang kriminologi. Abdul Qadir Audah itu mengarang kitab khusus tentang hukum kriminologi, namanya At-Tasyi'ul Jinai, 2 jilid. Tentang kriminologi itu dulu korban maupun pelaku kota, sekarang enggak, di desa. Sekarang di desa. Kenapa demikian? Karena pengaruh-pengaruh seperti itu. Pengaruh akidah yang tidak terjaga. Maka anak-anak ini tidak tahu, kadang tidak tahu. Ini Yahudi, ini komunis, ini apa, tidak tahu mereka. Mereka tidak tahu, jadi tidak punya syuuri, tidak punya rasa. Nalurinya ada aktif. Pikirannya enggak aktif. Wahum la yash'urun. Kalau dicetak menjadi ulama sulit. Karena Allah telah membatasi. Manusia tidak bisa dicetak jadi ulama semua. Bahkan lebih banyak tidak bisa dicetak ulama. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak bisa dicetak ulama. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun.
Kebanyakan manusia tidak bisa dicetak menjadi ulama, tapi jadilah orang yang saleh. Seperti tadi, soleh di jalan Allah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, berpikir tentang langit dan bumi sesuai dengan syariat Allah. Alhamdulillah, ilmuwan Islam sudah banyak. Seperti kalau mohon kami izinkan, seperti guru-guru yang mempelajari yang mengajarkan ilmu pengetahuan alam, bisa lihat buku 2 jilid hasil seminar di Nurtanio. Jadi di situ ada 2 jilid bagi guru yang mengajar pengetahuan ilmu alam supaya tahu hubungannya Al-Quran dengan ilmu alam. Itu yang dikumpulkan dari hasil seminar di Nurtanio. Itu banyak di situ. Al-Quran bagaimana meluruskan pemikiran itu. Supaya tahu, paling tidak berusaha untuk tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian banyak lagi ulama seperti siapa itu dalam Al-Mu'jizatul Ilmiyah fis Sunnah. Juga ada Al-Mu'jizatul Ilmiyah fis Sunnah An-Nabawiyah dan sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, barokah. Terakhir kami mau memberikan doa dari Mbah Hasyim Asy'ari yang diberikan kepada ayah kami diberikan kepada kami, yaitu doa tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahassontu bihisni la ilaha illallah, aku membentengi, aku menjaga dengan benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 6 kali dibaca dengan ludah kecil. Jadi ke kanan baca ludah, ke kiri membaca ludah, ke belakang baca ludah, ke depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri pakai ludah kecil semua. Itu bahasa masyarakat. Insya Allah dijaga dari semua malah bahaya, dijaga dari berbagai bahaya. Tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa diberikan Mbah Hasyim Asy'ari kepada ayah saya, dan ayah saya diberikan kepada saya. Ini doa untuk menjaga sami-sami. Itu ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjaga supaya kita ini terjaga, diri kita, iman kita, tauhid kita, kesehatan kita, keselamatan akhlak kita, keselamatan harta kita, keselamatan rezeki kita. Tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من أهل الحق الذين طلبوا الحق منك الحق يا حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم كن لنا ولا تكن علينا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.